Bab 1258, kakak masih di atas. Tidak ada. Jani tersenyum. Tanpa menunggu Isadora berkata apapun, dia berkata, Dora, dulu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku minta maaf padamu. Apa yang kamu bicarakan? Kita teman sekelas, bukan? Kamu baik sekali. Jani dengan tulus di wajahnya, bahkan sedikit memohon. Dora, ada satu hal yang ingin aku minta bantuanmu. Aku mau mengambil beberapa foto anak-anak yang sedang membaca, tapi ada urusan mendadak yang harus kuatasi. Bisakah kamu menggantikan aku? Ya, tentu saja. Isadora dengan senang hati menyetujui. Bisa membantu teman sekelasnya, dia merasa senang. Ada juga buku catatanku, nanti tolong bawakan kembali ke asrama ya. Maaf sudah merepotkanmu, nanti aku akan mengajakmu makan. Isadora mengambil buku catatan itu, tetapi dia tidak menyadarinya. Di kedalaman mata Jenny, terbersit kebencian dan kekejaman yang luar biasa. Di antara halaman buku terdapat selembar kertas berisi segel. Itu adalah segel yang diberikan oleh Kuntoro sebelumnya. Konon, jika segel ini diletakkan di atas persembahan dan dibakar dengan api yang berkobar, semua nasib buruk Jenny akan hilang. Dia akan sukses sepanjang hidupnya, bahkan setelah mati, dia akan mencapai keabadian. Sungguh baik sekali. Tidak hanya bisa menghilangkan Isadora, tetapi juga bisa mencapai keabadian, sungguh cara yang sempurna. Kakak. Pada saat itu, anak laki-laki, Tabi, datang sambil menutup hidungnya. Kakak, ada bau busuk di sini, apa ada sesuatu yang rusak? Isadora juga khawatir tentang hal ini, dia berkata pada Jani. Pergilah dan cari paman dan bibi di sini, mintalah mereka untuk melihat-lihat, apa ada yang bocor. Aku akan menjaga anak-anak. Oh! Jani ketakutan dan gemetar. Dia buru-buru ingin pergi dan segera menyelesaikan masalah ini. Namun, dia tidak sengaja menabrak lemari buku. Lilin yang dia sembunyikan di lemari buku sebelumnya, terjatuh. Prak! Dalam sekejap, bensin di bawahnya meledak. Ini membuat Isadora, Tabi, dan Jenny terjatuh. Api melonjak keluar, buku-buku yang terkena bahan bakar hampir terbakar pada saat yang sama. Gelombang api membara dan mengamuk. Anak-anak di perpustakaan menangis ketakutan, secara naluriah ingin melarikan diri. Namun, ketika mereka melihat Isadora dan Tabi yang masih di dalam, mereka berteriak. Kakak masih di dalam! Selamatkan kakak! Selamatkan Tabi! Puluhan anak kecil berlari mendekat, mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, atas kerja sama mereka menarik Isadora, Tabi, dan Jenny keluar dari lingkaran api. Tiba-tiba, meja belajar roboh dan menimpa di posisi mereka bertiga sebelumnya. Kobaran api tidak mengenal belas kasihan. Api terus menyebar dan tidak ada waktu untuk menyeret mereka semua keluar. Jani pun akhirnya tersadar. Sebagian dari benturan tadi ditahan oleh meja belajar, dia hampir tidak terluka. Api dan asap yang tebal terus mengamuk. Jani melihat rambutnya terbakar dan berteriak dengan kesakitan, lalu langsung melompat bangun. Kakak, kami tidak bisa mengangkat Kak Dora, bisakah kamu membantu kami? Beberapa anak kecil tampak memohon. Enyahlah! Jani merasa takut dan senang pada saat yang bersamaan. Dia menendang dan mendorong beberapa anak kecil jatuh, lalu segera berlari keluar. Anak-anak menangis. Mereka tidak tahu mengapa kakak ini begitu jahat. Isadora terbangun oleh tangisan anak-anak, dia melihat api yang meluas, dengan susah payah bangkit, lalu melihat Tabi yang bersimbah darah. Dia mencoba untuk tetap tenang. Sambil memeluk Tabi, dia berkata pada anak-anak. Cepat pergi! Tempat ini sangat berbahaya. Anak-anak menangis, tetapi mereka juga sangat patuh. Namun, ketika mereka tiba di pintu perpustakaan, mereka menyadari bahwa pintunya tidak dapat dibuka. Kakak, pintunya tidak bisa dibuka. Kakak yang baru saja keluar langsung mengunci pintu. Seorang gadis kecil di depan melihat situasinya dan menangis. Isadora membawa Tabi ke pintu dan mencoba menariknya dengan keras. Namun, kekuatannya tidak begitu besar. Apalagi karena dia baru saja bangun, dia sama sekali tidak bisa menggerakkan pintu besar itu. Ruang yang tertutup rapat segera dipenuhi oleh asap tebal. Anak-anak batuk tanpa henti. Beberapa dari mereka sudah hampir pingsan. Isadora panik. Namun, dia masih berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa bukan hanya dirinya, tetapi puluhan anak-anak ada di sini. Dia ingin melindungi anak-anak ini. Langit berwarna merah keabuan, seolah-olah diteteskan darah. Hardy minum terlalu banyak. Matanya berkaca-kaca dan dia melihat piring makan. Dia terus-menerus merokok. Pak, mau bayar? Agam melihat bahwa minuman hampir habis, jadi dia memanggil pelayan.
Saat dia mengeluarkan ponselnya, dia melihat beberapa pesan dalam grup WhatsApp. Ada pesan yang menyebutkan bahwa ada kebakaran di panti asuhan yang dikunjungi oleh Departemen Jurnalisme. Dia membuka video dan melihat api yang berkobar-kobar. Di luar, ada mahasiswa dan perawat yang bersiap untuk menyelamatkan orang-orang di dalam. 37 anak terperangkap di perpustakaan, termasuk seorang mahasiswi. Melihat teks ini, wajah Agam langsung memucat. Tiba-tiba, seluruh kedai kecil ini seolah-olah berada di tengah musim dingin. Pelayan yang ingin mengambil tagihan langsung merasa suram. Pria di depannya seolah-olah adalah seorang makhluk ilahi yang menakutkan. Agam melompat dari tempat duduknya, meninggalkan kedai kecil itu dengan cepat, dan menuju ke panti asuhan. Di tengah jalan, Agam menelepon Isadora. Telepon dimatikan. Dimatikan? Bagaimana mungkin teleponnya mati begitu saja? Pasti ponselnya rusak. Bagaimana bisa rusak? Agam tidak berani berpikir lebih jauh. Auranya membuat suasana di sekitar berubah dingin. Kecepatannya bahkan mencapai kecepatan maksimum. Gemuruh. Petir menyambar di mana-mana. Di langit, hujan gerimis mulai turun. Seolah-olah ingin memadamkan api iblis yang tak berdasar ini. Tidak lama kemudian, Agam tiba di panti asuhan. Hujan memadamkan api, tampaknya hampir padam. Namun, asap beracun masih mengambang di udara. Banyak anak berkumpul di lapangan. Wajah mereka kusam, basah kuyup oleh hujan. Meskipun para guru dan perawat mencoba meyakinkan mereka untuk masuk ke tempat yang lebih aman dari hujan, mereka menolak. Jendela perpustakaan yang berada di sisi luar telah pecah, bahkan dapat terlihat bekas darah di sekitar jendela. Kalian cepat selamatkan kakak. Kakak masih di dalam, Hicks, Hicks. Anak-anak menangis tersedu-sedu. Guru dan perawat, semuanya meneteskan air mata. Pintu utama perpustakaan terkunci. Inti kuncinya meleleh akibat suhu tinggi, ditambah dengan kerusakan struktur atap, tidak ada cara untuk membuka pintu dan menyelamatkan orang-orang di dalam. Menurut dugaan mereka, anak-anak di dalam mungkin banyak yang terluka. Jendela di paling sudut perpustakaan berhasil dipecahkan. Kemudian, mereka melihat seorang anak dengan pakaian tipis diikat dengan banyak potongan pakaian yang digunakan seperti tali, kemudian diturunkan sedikit demi sedikit dari atas. Di balik jendela, Isadora yang kurus dan lemah dengan susah payah menarik ujung lainnya agar anak tersebut tidak terjatuh terlalu cepat. Para petugas medis menerima anak tersebut dan segera menarik tali ke atas. Tidak lama kemudian, anak lainnya diselamatkan. Satu lagi, dan lagi. 15 menit telah berlalu. 37 anak-anak, semuanya diselamatkan. Ketika lebih dari 30 anak telah diselamatkan, mereka melihat Isadora diliputi oleh asap hitam. Namun, masih ada anak-anak lain yang diselamatkan. Sulit dibayangkan betapa kuatnya tekad yang menakjubkan dari gadis ini, dan betapa besar kekuatan yang dia tunjukkan. Dalam waktu 15 menit, dia berhasil mengangkat 37 anak dengan menggunakan tali. Ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Namun, dia berhasil. Ketika anak terakhir diturunkan dari lantai 2, tali menjadi kendur. Anak itu jatuh, tetapi ditangkap oleh petugas medis lainnya. Sementara itu, di tengah tatapan penuh kesedihan, Isadora menghilang dari jendela. Pak Agam! Shawi melihat Agam dan menghampirinya dengan penuh kesedihan. Dora, dia masih di atas. Tidak apa-apa. Agam berusaha tersenyum, hatinya berdebar dan gemetar. Pak Agam, tetap tenanglah. Tim pemadam kebakaran dan petugas medis lainnya akan segera tiba. Seorang guru pengawas datang dengan suara gemetar. Bab 1259, sekarang, aku akan membuat aturan itu. Agam mengangguk pelan dan langsung masuk ke dalam gedung. Pak Agam, di atas apinya masih belum padam dan asapnya sangat tebal. Kamu tidak boleh masuk. Anak muda, jangan naik atau kamu akan mati. Yamin menahan Agam. Biarkan saja dia. Kalau dia ingin pergi, biarkan saja. Jangan tahan dia menjadi pahlawan. Jani yang berada tidak jauh darinya mencibir. Jani sengaja tidak menahannya. Kalau tidak, dia akan mudah dicurigai. Sekarang dia melihat Agam berada di sini dan ingin masuk. Dia tidak bisa menyembunyikan tatapan mengejeknya. Cepat naik. Biarkan keduanya meninggal bersama. Jani! Diam kamu!
Shawi sangat marah. Dora pergi ke perpustakaan untuk mencarimu. Mengapa? Mengapa perpustakaan bisa terbakar? Mengapa kamu bisa menyelamatkan diri sedangkan dia tidak? Shawi, apa maksudmu? Apa kamu curiga aku yang menyalakan api? Apa yang bisa aku lakukan kalau kebakaran? Apa aku harus mati bersamanya? Teriak Jenny. Jenny, apa yang kamu katakan? Ini urusanmu karena kamu melarikan diri, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan Isadora. Dia bisa saja menjadi orang pertama yang pergi lebih dulu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menyelamatkan 37 anak terlebih dahulu, tetapi kamu mencemokohnya. Kamu sangat tidak masuk akal. Bapak dosen menunjuknya dan berteriak-teriak, seluruh tubuhnya bergetar. Jenny mengamuk. Suaranya meninggi, dia mulai memarahi dosen tersebut dan orang lainnya. Suara tangisan anak-anak bercampur dengan suara hujan. Ini konyol. Agam seperti mati rasa. Dia sudah memasuki gedung. Orang lain terkejut dan buru-buru ingin menghentikannya, tetapi mereka terpaksa keluar karena asap tebal. Agam masuk dengan cuek. Selangkah demi selangkah, dia naik ke lantai 5. Bahunya seperti ditekan gunung besar, dan setiap langkahnya terasa sangat berat. Beberapa api padam dengan sendirinya, dan kepulan asap yang menyesakkan mengepul keluar dari pintu dan jendela. Lantai 5 sudah terbakar habis. Dindingnya menghitam. Dindingnya retak. Seolah-olah telah terjadi pertarungan. Di koridor yang gelap ini, tiba-tiba muncul sebuah siluet. Itu adalah Isadora. Pakaiannya tidak berdebu, tetapi tidak ada lagi binar di matanya. Dia menahan tubuhnya agar tetap berdiri, tubuhnya lemah. Itu adalah jiwanya. Dia sudah mati. Agam tersenyum. Ini sudah terlambat, tetapi masih ada waktu. Namun, dia tersenyum dan kabut muncul di kedalaman matanya. Kleng! Suara rantai besi terdengar samar-samar dan gumpalan kabut hitam menembus dinding. Seorang penjaga gerbang neraka berjalan keluar dan dia ingin memasangkan rantai itu pada jiwa Isadora. Agam menjentikan jarinya dan sebuah gelombang menghempaskan penjaga gerbang neraka tersebut. Beraninya, siapa itu? Penjaga gerbang neraka berteriak marah. Ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat Agam berdiri di sana, matanya yang ganas dan memerah menciut. Tuan penguasa neraka! Penjaga gerbang neraka langsung berlutut dengan satu kaki. Dia, kamu tidak bisa membawanya. Agam berkata pelan. Tapi, Tuan penguasa neraka, wanita ini. Penjaga gerbang neraka gemetar. Dia tidak berani melanggar aturan ini. Dia tidak mungkin menghukum penguasa neraka, tetapi penguasa neraka yang akan menghukumnya. Agam tidak berbicara dan hanya berjalan menuju perpustakaan. Penjaga gerbang neraka ragu-ragu sejenak, dia tidak berani memasang rantai jiwa. Dia membuat mantra segel dengan satu tangan dan membimbing jiwa Isadora untuk mengikuti. Perpustakaan itu gelap gulita. Meja-meja dan kursi-kursi kayu yang telah lama terbakar sudah menjadi abu. Di sudut jendela, Agam melihat mayat Isadora. Wajah mungilnya sudah menghitam. Dia bersandar di sudut dinding dan di tangannya masih memegang banyak tali yang mengikat pakaian menjadi satu. Sudut mulutnya menampilkan senyum puas. Hati Agam sedikit terenyuh. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, situasi di sekitarnya berubah. Menjadi situasi ketika terjadinya kebakaran. Itu merupakan memori terakhir Isadora sebelum kematiannya. Cepat, Jeli, Zafir, kalian semua buka mantel kalian. Isadora menerjang api yang berkobar dan asap beracun yang mengepul. Dia pergi ke sisi lain untuk memecahkan jendela. Ketika kembali, dia dengan cepat mengikat semua mantel anak-anak menjadi satu. Kalian jangan bergerak dan jangan takut saat kamu berada di udara. Lihat aku, lihat kakak. Isadora mengikat tubuh anak-anak itu ke pakaiannya. Dia menarik ujung lainnya dan menurunkan mereka sedikit demi sedikit. Meskipun asap tebal menyebar dan menyelimutinya, dia tidak berniat melepaskannya. Jeli, giliranmu. Jangan takut, kakak ada di sini. Di bawah juga akan ada paman dan bibi yang menjemput kalian. Tangan Isadora melepuh dan mengeluarkan darah dalam asap tebal, tetapi dia tidak berniat melepaskannya. Dia pegang pakaian di telapak tangannya. Saat dia menurunkannya satu persatu, bekas darah merah terang muncul di sana. Satu demi satu. 37 anak semuanya sudah diturunkan. Dia menciptakan keajaiban yang hampir tidak mungkin terjadi.
Akhirnya, Isadora tidak dapat menopang dirinya sendiri dan jatuh ke sudut dinding. Asap menyelimutinya, tetapi Isadora tersenyum. Terdengar ringkihan samar darinya. Dia memejamkan mata dan bergumam. "Kakak!" Memori itu menghilang. Agam menuju ke jendela dan menyentuh bingkai jendela. Bingkai jendela itu sudah usang dan berubah putih, bahkan terdapat sedikit bekas darah. Agam berjongkok dan membuka tangan Isadora yang terkepal erat dengan lembut. Telapak tangannya sudah berlumuran darah. Namun, tubuh mungilnya dipenuhi dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Dia menyelamatkan 37 orang anak. "Apa kamu mengerti?" Agam berkata pelan. Kalimat ini diucapkan untuk penjaga gerbang neraka di belakangnya. "Dia berjasa besar." Suara penjaga gerbang neraka bergetar. Dia telah menjadi hantu selama 100 tahun. Masalah ini terlalu jarang. "Tapi, Tuan Penguasa Neraka, hidup dan mati adalah takdir. Jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Itu sudah bisa dianggap sebagai kematian yang sebenarnya. Dia dibunuh oleh sihir jahat." Sebuah buku catatan hangus melayang masuk. Ada jimat jahat berwarna ungu di dalamnya. "Mereka yang mati oleh sihir jahat dan punya jasa besar akan dibangkitkan kembali," kata Agam dengan tenang. "Tuan Penguasa Neraka, dunia bawah sepertinya tidak punya aturan itu. Tidak sebelumnya." Agam menatap langit dan tertawa pelan. Matanya dipenuhi kabut dan bayangan penguasa neraka muncul. "Sekarang, aku akan membuat aturan itu." Suara itu seperti bentangan luas yang keluar dari langit dan bumi. Selembar kertas kuno muncul di depannya. Ketika Agam berbicara, huruf emas yang sesuai dengan yang dia katakan muncul, memunculkan percikan api yang tidak terhitung jumlahnya dan perlahan menghilang. Aturan sudah jadi. Penjaga gerbang neraka memejamkan matanya sesaat. Dia membuka matanya dan menatap Agam dalam-dalam. Dia berlutut dengan kedua kakinya sembari berkata, "Penguasa neraka, selama berabad-abad, berapa banyak pahlawan, berapa banyak jiwa pahlawan yang ada, tidak bisa membiarkan dunia menjadi suram." Tetesan air hujan menghantam jendela, percikan air memercik ke wajah cantik Isadora dan membasahi kulitnya sedikit demi sedikit. Agam meraih telapak tangan dingin Isadora dengan tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak akan membawamu kembali." 4 lingkaran cahaya muncul dan menembus ke dalam tubuh Isadora. Jiwa Isadora di belakangnya memancarkan cahaya putih samar dan ditarik kembali ke tubuhnya. Isadora langsung memuntahkan beberapa energi kematian dan dadanya sedikit naik turun. Saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar. Segera setelah itu, beberapa petugas pemadam kebakaran bersenjata lengkap bergegas masuk. "Asap di sini beracun, cepat keluar!" Petugas pemadam kebakaran berteriak. Ketika mereka berlari dan melihat dada Isadora yang naik turun, mereka membelalakan mata mereka tidak percaya, lalu bergegas ke jendela dan berteriak ke bawah. "Cepat, siapkan ambulans! Korban masih hidup!" Petugas pemadam kebakaran lain memberikan tabung oksigen dan menempelkannya di mulut serta hidung Isadora. Dia berteriak pada Agam, "Cepat kamu keluar!" Agam tertawa dan mengangguk. Agam melepas jaketnya dan memakainya pada Isadora. Dia segera berpaling dan berkata, "Kamu jangan pergi dulu. Ada seseorang yang akan kamu bawa." Beberapa petugas pemadam kebakaran tampak kebingungan. Perkataan macam apa itu? Mengapa tidak boleh pergi? Lalu, dengan siapa dia bicara? Mereka tidak bisa melihat penjaga gerbang neraka. Penjaga gerbang neraka sepertinya mengerti dan pergi bersama Agam. Bab 1260, membunuh Jenny. Mereka turun ke bawah. Dosen dan Yamin buru-buru mengerumuninya. "Anak muda, kamu tidak apa-apa." "Apa Isadora tidak apa-apa? Dia masih hidup." "Kak Agam, apa kakak masih?" Sekelompok anak mengerumuninya. "Kakak kalian baik-baik saja." Agam mengusap kepala anak-anak ini. "Siapa paman jahat ini? Dia terlihat sangat galak." Beberapa anak melihat penjaga gerbang neraka di belakang Agam dan mereka berkerumun ketakutan. Beberapa anak memiliki energi positif yang lemah dan dengan mata polos mereka dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang dewasa. "Dia di sini untuk menangkap orang-orang jahat." Agam tertawa.
Jadi, dia adalah polisi? Semacam itu. Orang di sebelah Yamin tampak bingung. Siapa yang dimaksud anak-anak ini? Bagaimana bisa ada paman di belakang Agam? Tiba-tiba dia merasa sekujur tubuhnya merinding. Seketika, mereka melihat Agam berjalan ke suatu tempat. Di bawah atap itu, beberapa gadis berteduh dari hujan di bawah sana. Melihat Agam berjalan mendekat, kebanyakan gadis kebingungan. Hanya Jenny dan keempat gadis lainnya yang tampak bersalah. Mereka adalah pelaku yang ikut serta atau bekerja sama dalam peristiwa pembakaran tersebut. Mungkinkah Agam sudah tahu kalau mereka yang menyalakan api? Apa yang kamu lihat? Jangan tatap aku dengan wajahmu yang menjijikan itu. Jenny mengutuk dengan kejam. Benar. Meskipun hubungan kita dengan Isadora tidak baik, apa hubungannya kecelakaannya dengan kita? Kata gadis lainnya. Pak Agam tidak mengatakan apapun. Mengapa kalian begitu ingin menghindari masalah? Shawi ikut berbicara dan berkata dengan marah. Shawi, apa kamu punya mulut murahan atau semacamnya? Apa kamu punya hak untuk berbicara di sini? Pak Agam, dia sudah lama dipecat. Kamu begitu membelanya, kamu tidur saja dengannya. Jangan melakukan hal menjijikan di sini. Jenny memarahi dengan kejam. Saat ini, dosen berjalan mendekat dan berkata, Jenny, penjaga memeriksa video pengawasan. Pada jam 16:13, kamu, dan kalian berlima pergi keluar untuk membeli sesuatu? Mengapa beberapa anak mengatakan kalau mereka mencium bau aneh di perpustakaan? Jenny segera bangun dan memaki. Apa hubungannya denganku? Aku lapar. Apa tidak boleh pergi keluar untuk membeli makanan? Apa kamu perlu menggunakan nada seperti itu untuk berbicara denganku? Mengapa kamu memeriksa video pengawasan? Apa kamu mencoba mengintip kami? Menjijikan, menjijikan. Aku tidak menyangka kamu adalah dosen yang seperti itu. Apa salah pergi keluar membeli makanan? Pria zaman sekarang terlalu agresif kepada wanita. Pantas saja kamu tidak punya istri di usia 30-an. Pria sepertimu yang dengan seenaknya menganiaya gadis, ditakdirkan untuk menjadi bujanga di masa depan. Tidak ada yang menginginkanmu. Dosen itu mengerutkan dahi dan berkata, Jenny, aku hanya bertanya tentang ini. Apa kamu perlu mengungkit hal pribadi? Bukankah aku mempunyai hak itu? Ini adalah kebebasanku. Ucap Jenny dengan arogan. Kakeknya adalah seorang profesor, tidak mungkin dia takut pada seorang dosen. Pada saat itu, Yamin berjalan mendekat dan berkata, Petugas pemadam kebakaran menemukan beberapa bekas lilin dan jejak bensin yang terbakar di lantai 5. Saat berbicara, dia menatap Jenny dan gadis-gadis lainnya. Selain itu, penjaga memastikan kalau ketika kalian masuk, dia mencium bau bensin. Nona, kamu harus memberikan penjelasan. Menjelaskan apa? Jenny mendesis dan menjerit. Dia hampir melompat dan berkata, Ada apa dengan bau bensin? Apa pedulimu bau bensin atau tidak? Apa kalian, laki-laki cabul, setiap hari mencium bau perempuan? Yamin mengerutkan dahi. Dia tidak ingin beradu mulut dengan Jenny. Polisi datang sesuai jadwal. Mereka tidak berbasa-basi dan langsung berkata, Jenny, Haura, kalian berlima terlibat dalam kasus kebakaran yang sangat serius. Video pengawasan dan bukti di tempat semuanya mengarah ke kalian berlima. Silakan ikuti kami. Wajah Jenny dan keempat gadis lainnya berubah drastis. Aku salah. Dua gadis langsung menutupi wajah mereka dan menangis sesenggukan. Jenny menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia berteriak marah. Ya, aku ingin menyalakan api. Mengapa? Bukankah itu hanya api? Bagaimanapun, tidak ada yang mati terbakar. Tidak bisakah aku membayar dendanya saja? Apa kamu tidak mengerti? Kamu sudah melanggar hukum. Ucap dosen dengan marah. Kalian berhentilah menakutiku. Sekelompok pria menggertak seorang gadis. Kalau menangkapku, lalu aku depresi, kalian tidak akan bisa mempertanggungjawabkan ini. Jenny menunjuk beberapa orang itu dan berkata dengan arogan. Udara tiba-tiba berubah dingin. Seketika, jimat ungu digantung di hadapan semua orang dan memancarkan cahaya jahat ungu gelap. Semua orang tercengang. Melihat jimat jahat itu, Jenny berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tersandung dan terhuyung ke belakang dengan wajahnya yang penuh kengerian. Kamu, apa maksudmu? Ini tidak asing.
bukan? Agam tersenyum tipis dan berkata, "Kamu menggunakan jimat ini untuk menumbalkan nyawa. Siapa yang memberimu trik ini? Tumbal apa? Aku tidak mengerti." Jani berkata dengan galak disertai dengan suaranya yang bergetar. "Tidak masalah kalau kamu tidak mengerti. Siapa yang mengajarimu trik ini? Seorang pria bernama Kuntoro Nayaka?" Pupil mata Jani tiba-tiba menciut. Jantungnya berdegap kencang. Bagaimana dia bisa tahu? Pandangan matanya tiba-tiba kabur. Dia melihat seorang pria berwajah abu-abu berdiri di belakang Agam. Tubuh penjaga gerbang neraka memancarkan energi hitam. Melihat wajah itu, Jani berteriak seperti orang gila. "Hantu!" Keempat gadis lainnya juga melihat penjaga gerbang neraka itu. Mereka berteriak ketakutan dan kaki mereka lemas. Beberapa dari mereka langsung jatuh ke tanah. "Hantu?" Semua orang lagi-lagi kebingungan. Apa-apaan ini? "Jani!" Mata Agam menakutkan seperti jurang tanpa dasar. Gluduk. Guntur bergemuruh di awan tebal. Ledakan kekuatan surgawi, muncul malapetaka besar. Jani dan keempat gadis lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan menutup telinga mereka. "Kamu adalah wanita dengan hati yang kejam. Kamu membakar Isadora dan 37 anak, tetapi kamu masih tidak menyesal dan ingin menutupinya. Dosa-dosa kamu berat dan tidak dapat diampuni." Kemarahan Agam meledak. Nada suaranya dingin, bahkan membuat jiwa seseorang bergetar. Wajah Jani penuh kepanikan dan dia berteriak dengan keras. "Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Siapa kamu ini? Kamu berani mengatakan hal-hal seperti itu padaku? Biar ku beritahu, aku dilindungi oleh jimat Kuntoro. Jika kamu berani mengusikku, kamu, seluruh keluargamu tunggu saja masuk ke neraka." Saat Jani berbicara, dia seperti orang gila. Dia menampar wajah Agam. Pupil mata penjaga gerbang neraka yang berada di belakang Agam bersinar dan mengeluarkan darah. Sebagai pendosa dan seseorang yang tidak ingin mengakui dosanya, dia mempermalukan tuan penguasa neraka dan mencoba melarikan diri dari pengadilan. Benar-benar cari mati. Penjaga gerbang neraka menamparnya, lalu beberapa rantai melesat dan langsung menusuk tulang Jani. PVFT. Di mata orang lain, mereka tidak bisa melihat penjaga gerbang neraka, apalagi rantai, tetapi mereka bisa melihat beberapa lubang seukuran kepalan tangan bayi yang entah mengapa muncul di dada, bahu, dan perut bagian bawah Jani, serta darah menyembur keluar dengan deras. "Ah!" Jeritan melengking Jani seperti merobek tenggorokannya sendiri. Rasa sakit yang kuat ini tidak hanya berasal dari tubuh, tetapi juga merasuk ke dalam jiwanya. Kleng! Suara benturan rantai maut terdengar di telinga semua orang. Penjaga gerbang neraka seketika menarik rantai, tubuh Jani terhempas puluhan meter, dan langsung membentur tanah dengan keras. Krek! Suara tulang patah terdengar. Tangan, kaki, dan tulang dada Jani hancur seketika. Tulang rusuk menembus dadanya dan menusuk punggungnya seperti pisau tajam. Hidung, mata, tulang rawan, dan yang lainnya juga bengkok dan hancur.